Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Trisanti dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang konflik di Eropa. Yang pertama, konflik Bosnia dan Herzegovina. Latar belakang konflik tersebut adalah Bosnia merupakan bekas wilayah dari Yugoslavia yang didiami oleh 3 kelompok etnik utama, yaitu Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Proklamasi negara-negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan dari Serbia. Serbia berusaha untuk mempertahankan eksistensi Yugoslavia sebagai negara kesatuan di kawasan Balkan. Keinginan Serbia tersebut pada perkembangannya menimbulkan konflik yang berujung pada Perang Bosnia. Latar belakang terjadinya Bosnia sebagai berikut. 1. Perbedaan etnis, budaya, dan agama antara Bosnia dan Serbia. 2. Dominasi Serbia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik terhadap masyarakat Bosnia. 3. Letak Bosnia yang strategis dalam konteks kegiatan ekonomi dan politik. Kronologi konflik tersebut yaitu pada 1 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina memutuskan untuk menjadi negara berdaulat melalui referendum. Proklamasi Bosnia dan Herzegovina mendapatkan pengakuan internasional dan pada 22 Mei 1992 mereka resmi menjadi negara anggota PBB. Proklamasi Bosnia mendapatkan penolakan dari etnis Serbia di bawah pimpinan Radovan Karadzic dan Slobodan Milošević. Etnis Serbia berupaya untuk menggagalkan pembentukan negara Bosnia. Pada pertengahan tahun 1992, etnis Serbia mulai melancarkan serangan terhadap kota-kota besar Bosnia. Peristiwa penyerangan ini pada perkembangannya menjadi upaya genosida terhadap etnis Muslim Bosnia. Puncak dari Perang Bosnia terjadi pada bulan Juli 1995. Etnis Serbia melakukan pembantaian massal terhadap lebih dari 8.000 masyarakat sipil Islam Bosnia pada tanggal 11 sampai 22 Juli 1995. Upaya penyelesaian konflik. Berlarutnya masalah yang terjadi di Bosnia ini membuat PBB dan beberapa organisasi internasional lainnya turun tangan. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain: 1. PBB menghimbau agar Serbia menarik pasukannya dari Bosnia. 2. NATO mengirimkan pasukannya dan memaksa Serbia meninggalkan Bosnia dan memaksa Serbia melakukan perundingan di Beograd yang diawasi oleh PBB. 3. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda, bantuan makanan dan obat-obatan. 4. Perundingan Dayton 1 November 1995 di bawah pengawasan NATO, Amerika dan PBB antara Serbia, Bosnia, dan Kroasia. Perjanjian ini disetujui di Pangkalan Udara Wright-Patterson di Dayton, Cio. Hasil perundingan Dayton adalah: 1. Bosnia-Herzegovina tetap sebagai tunggal secara internasional. 2. Ibu kota Sarajevo tetap bersatu di bawah Federasi Muslim Bosnia. 3. Penjahat perang seperti yang telah ditetapkan Mahkamah Internasional tidak boleh memegang jabatan. 4. Pengungsi berhak kembali ke tempatnya. 5. Pelaksanaan pemilu menunggu perjanjian Paris. Konflik di Eropa yang kedua yaitu konflik Nagorno-Karabakh. Latar belakang konflik Nagorno-Karabakh yaitu perebutan wilayah Nagorno-Karabakh oleh kedua negara sebenarnya berakar dari peristiwa yang terjadi pada pasca Perang Dunia I. Sesaat sebelum Kesultanan Utsmaniyah menyerah dalam Perang Dunia I,
Kekaisaran Rusia runtuh dalam revolusi pada November 1917 dan jatuh di bawah kendali Bolshevik. 3 negara Kaukasus, Armenia, Azerbaijan, dan Georgia yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia menyatakan pembentukan Republik Federatif Demokratik Transkaukasus yang bubar setelah hanya 3 bulan berdiri. Uni Soviet menjadikan Armenia dan Azerbaijan sebagai negara federasi. Tahun 1985, Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Dari kebijakan tersebut, Armenia dan Azerbaijan memerdekakan diri. Armenia dan Azerbaijan memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Pada fase 1, tahun 1988 sampai 1991. 1. Ditandai dengan konflik tertutup antara etnis Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh. 2. Konflik ini cenderung masih berupa kontak senjata yang intensitas dan ruang lingkupnya masih terbatas. Pada fase 2, tahun 1992 sampai 1994. 1. Konflik bermula ketika Uni Soviet runtuh. Armenia dan Azerbaijan menjadi wilayah yang berdaulat. 2. Dampak dari merdekanya 2 negara tersebut, adanya saling klaim atas hak wilayah Nagorno-Karabakh. 3. Masing-masing pihak mulai menerjunkan pasukan militer dan persenjataan beratnya. 4. Tahun 1994, konflik dimenangkan Armenia. Namun, persengketaan masih berlanjut hingga sekarang. Konflik di Eropa yang ketiga yaitu konflik Ukraina. Ukraina terbagi dalam 2 kelompok etnis utama yaitu etnis Ukraina dan Rusia. Presiden Viktor, etnis Rusia, membuat kebijakan yang menguntungkan Rusia. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Namun, Presiden Viktor membatalkan kesepakatan dagang Uni Eropa dengan alasan mendapatkan tekanan dari Rusia. Pembatalan tersebut membuat rakyat melakukan demonstrasi. Parlemen Ukraina mengabulkan tuntutan para demonstran dan melecehkan Presiden Viktor. Pelecehan tersebut membuat Rusia terancam. Sebagai wujud protes, milisi pro-Rusia menyandra gedung dan menggelar referendum sepihak. Selain itu juga mendeklarasikan Republik Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Ukraina menyerukan ancaman namun tidak diindahkan. Pemerintah Ukraina mengirimkan pasukan untuk menundukkan milisi pro-Rusia atau Perang Donbas. Dampak dari Perang Donbas yaitu korban tewas mencapai 8.000 jiwa. Lebih dari 1 juta penduduk Ukraina Timur mengungsi. Hubungan antara Rusia dan negara barat pro-Ukraina menegang dan berakibat saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.